Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ananda sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini kita masih melanjutkan materi bab 5 dengan tema menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah. Oke Ananda sekalian, silahkan ikuti materi ini. Mudah-mudahan Ananda sekalian mendapatkan bekal ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda, tema kita kali ini adalah tentang dakwah. Dan mari kita coba pahami pengertian dakwah. Secara bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab. Da'a, yada'u, da'watan. Kata yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Sedangkan pengertian dakwah secara istilah adalah A. Kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran akidah, syariah, dan akhlak. B. Mengajak orang Islam ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan atau perbuatan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan C. Kegiatan mengajak orang-orang untuk mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya Anda sekalian, dakwah itu adalah menyeru atau mengajak orang untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik secara lisan ataupun dengan teladan. Nah itu Anda sekalian, pengertian dakwah. Kemudian dalil tentang dakwah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, ma'ruf itu baik, dan mencegah dari yang mungkar atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang senantiasa mengajak pada kebaikan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, menurut ayat ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung yang dimaksud itu Ananda, orang-orang yang akan mewarisi surga dengan segala kenikmatannya, itu yang dimaksud. Oke, kita lanjutkan. Adab berdakwah. Pertama, dakwah harus dilakukan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Jadi berdakwah itu harus bijaksana. Kemudian yang kedua, dakwah harus dilaksanakan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. Kemudian yang ketiga, dakwah harus dilakukan dengan memberi teladan yang baik atau uswatul hasanah. Jangan kita nyuruh-nyuruh orang tapi kita sendiri tidak mengerjakan apa yang kita suruhkan. Nah, itu artinya tidak menjadi uswatul hasanah atau teladan yang baik. Kemudian dakwah harus dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Nah, itu Anda sekalian beberapa adab dalam berdakwah. Baik, kita lanjutkan dengan sasaran dakwah.
Pertama, memberi semangat kepada manusia agar meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya dari perilaku baik menjadi terbaik, sehingga profil mukmin yang sejati dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke jalannya melalui taubatan nasuha, ya, atau tobat yang sungguh-sungguh. Oke, selanjutnya tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah menyeru dan mengajak segenap manusia agar konsisten atau istiqomah dalam satu, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kemusyrikan. Ya. Yang kedua, menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas, hanya karena Allah dia berbuat kebaikan. Yang ketiga, mengerjakan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya, ya, baik bentuknya amal ibadah ataupun muamalah. Yang keempat, berakhlak mulia yang tolak ukurnya dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat dakwah. Pertama, satunya kata dengan perbuatan, sikap dan tingkah lakunya benar-benar menjadi teladan atau uswatun hasanah. Jadi orang yang berdakwah itu Anda, dia mesti sesuai antara yang dia ucapkan dengan apa yang dia tampilkan. Sebab kalau tidak demikian, maka dia munafik namanya. Yang kedua, paham objek dakwahnya, sehingga tepat dengan sasaran dakwah yang dituju. Jadi, orang yang berdakwah itu harus tahu siapa yang diajak bicara. Ya. Kemudian yang ketiga, memiliki keberanian dan ketegasan, bijak dan santun. Berani menyatakan yang benar itu benar, salah. Ya. Kemudian yang keempat, memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. Jadi tidak gampang putus asa. Ya. Kemudian yang kelima, sadar sepenuhnya bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan. Jadi pendakwah itu tugasnya menyampaikan saja, ya, mengajak dan menyeru. Hasilnya diserahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Anda sekalian, poin yang kelima ini sebagaimana yang juga Allah firmankan, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Ya. Kami ini, kata Nabi, tidaklah diutus melainkan hanya untuk menyampaikan kebenaran. Kira-kira begitu Anda sekalian. Jadi Nabi itu bukan untuk mengislamkan orang, tetapi dia hanya menyampaikan Islam. Perkara kemudian orang mau masuk Islam atau tidak, itu urusan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, metode Al-Quran dalam menyajikan materi dakwah. A. Saat manusia mendapatkan puncak kesucian, atau saat menerima wahyu atau hasil olah batin, Al-Quran membawa yang bersangkutan dalam situasi yang bersifat material. B. Menggunakan benda-benda alam, meski ukurannya kecil, sebagai penghubung, ya, antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai gambaran tentang sikap kejiwaannya. Kemudian C, menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kekuasaan, pengetahuan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, persamaan khutbah dan dakwah. 1. Sama-sama menyeru manusia untuk menjalani kehidupan yang benar sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. 2. Keduanya mengajak manusia untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah. Kafah itu Anda menyeluruh, ya, lengkap dan utuh. Yang ketiga, keduanya mengingatkan bahwa sukses dan bahagia itu diperoleh dari ketaatan. Sebaliknya kegagalan dan terpuruknya hidup diperoleh dari kemaksiatan. Kemudian yang keempat, sama-sama memberi kabar gembira atau basyiron, ya. Arti basyiron itu Anda bahagia, sukses, syurga. Itu kabar gembira. Tentu untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ancaman kepada orang-orang yang ingkar. Atau nadhiron, ya, atau gagal sengsara neraka.
Jadi Al-Quran itu khutbah dan dakwah itu persamaannya adalah sama-sama menyampaikan kabar gembira dan kabar sengsara ya. Gembira untuk orang yang bertakwa dan sengsara untuk para pendosa. Nah, itu persamaan khutbah dan dakwah. Kemudian perbedaan khutbah dan dakwah. 1. Khutbah terikat oleh syarat dan rukun, sedangkan dakwah tidak memiliki aturan yang baku. Ya. Kemudian khutbah tempatnya di masjid atau tempat lain yang memungkinkan dilaksanakan sholat Jumat atau di lapangan bagi sholat Aidain. Aidain itu 2 hari raya Nanda, Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan dakwah dapat dilakukan di mana saja, ya, di tempat yang memang pantas untuk dilakukan dakwah. Kemudian yang ketiga, khutbah Jumat hanya wajib untuk kaum laki-laki, sedangkan dakwah untuk siapa saja. Khutbah medianya terbatas pada mimbar dan sound system, ya. Sedangkan dakwah dapat menggunakan media apa saja. 5. Khatib harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis, sementara juru dakwah tidak. Nah, itulah Anda sekalian poin-poin perbedaan khutbah dan dakwah. Nah, inilah bahagian akhir dari materi kita kali ini. Bapak kembali memberikan tugas. Nah, ini tugasnya Ananda. Silahkan Ananda baca sendiri tugasnya dan kerjakan tepat waktu, lalu kirim hasilnya ke classroom kita. Oke? Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.